Ketika seorang manusia meninggal dunia, ruhnya dibawa malaikat ke langit, dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jasad si mayit dikuburkan, ruh itu dikembalikan ke jasadnya untuk melewati satu prosesi tahapan perjalanan abadi yang disebut dengan kehidupan alam barzakh. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 99 hingga 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Alam barzakh, inilah kehidupan yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia yang mati. Sebuah tahap kehidupan yang meski hanya sementara, tapi menentukan nasib dan kehidupannya di akhirat nanti. Setiap manusia yang meninggal dunia, rohnya dicabut dan diangkat ke langit. Tetapi roh itu kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya setelah jasad orang itu dikebumikan. Dalam hadis cukup panjang yang bersumber dari sahabat Al-Barra bin Azib dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat ungkapan Rasulullah SAW yang mengatakan, "Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Mereka duduk di sisinya dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' dan seterusnya." Ini mengisyaratkan bahwa roh seseorang akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Bahwa roh seseorang dikembalikan lagi ke jasadnya di dalam kubur juga dapat kita pahami dari ungkapan Ibnul Qayyim dalam bukunya yang berjudul Ar-Ruh. Dalam buku itu, Ibnu Al-Qayyim menukil ucapan Ibnu Abdil Bar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang melewati makam saudaranya yang ia kenal ketika masih hidup di dunia, lalu ia memberi salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan rohnya kepada jasadnya, sehingga mayit itu menjawab salamnya." Oleh karena itu, seorang mayat yang berada di dalam kubur akan merasakan sempit dan gelapnya kubur. Terkait hal ini, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya alam kubur mempunyai himpitan. Seandainya seseorang dapat selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'az akan selamat." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat lain, ketika menyaksikan pemakaman seorang anak kecil yang meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya ada orang yang dapat selamat dari himpitan kubur, tentu anak kecil ini akan selamat." Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Himpitan kubur dan gelapnya keadaan di dalam kubur ini menurut ulama Abu Al-Qasam As-Sa'di, baik orang soleh maupun orang pendosa, tidak ada yang selamat dari himpitan dan sempitnya alam kubur. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah bahwa pada orang kafir himpitan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Sedangkan pada orang muslim, himpitan itu terjadi pada saat pertama kali dimasukkan ke dalam kubur, kemudian menjadi luas kembali. Imam Suyuti dalam kitabnya Hasyiyah ala Sunan An-Nasa'i mengutip pendapat Muhammad At-Timi menjelaskan,
bahwa himpitan kubur yang dialami seorang muslim taat tidak lain bagaikan dekapan seorang ibu kepada anaknya. Sebab tanah adalah asal muasal kejadian manusia. Tanah ibarat ibu dan manusia-manusia yang tercipta ibarat anak-anaknya. Setelah kepergian anak yang cukup lama dalam kehidupan dunia dan kembali lagi ke dalam pelukan ibunya di dalam kubur, maka sang ibu pun memeluk anak-anaknya itu. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah riwayat hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sejak engkau mengatakan kepadaku tentang suara malaikat munkar dan malaikat nakir di dalam kubur dan juga tentang himpitan kubur, aku benar-benar merasa takut seolah-olah amalku tidak ada gunanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, suara malaikat munkar dan malaikat nakir dalam pendengaran orang-orang mukmin ibarat celak ismit di mata. Dan himpitan kubur bagi orang mukmin tidak lebih seperti seorang ibu kandung yang menerima keluhan anaknya yang sakit kepala. Sang ibu lalu mendekap kepalanya dengan dekapan yang lembut dan hangat." Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Syekh Az-Zahabi menguatkan pendapat kedua ini bahwa orang mukmin yang saleh dan taat tidak akan merasakan sempitnya himpitan kubur. Ia mengatakan, himpitan kubur bagi seorang mukmin bukanlah siksaan. Himpitan kubur itu hanyalah sesuatu yang akan dirasakan seorang mukmin seperti halnya ia merasakan kehilangan anak atau saudara kandung di dunia, atau merasakan sakit, atau merasakan duka tangis kerabatnya atas meninggalnya dia, dan sebagainya. Itu bukan bentuk azab kubur atau azab neraka jahanam sama sekali. Tetapi hamba-hamba yang bertakwa akan mendapat kelembutan dan kasih sayang Allah dalam sebagian atau seluruh rasa duka itu. Walhasil, sekecil dan seringan apapun himpitan dan fitnah kubur yang akan dirasakan seseorang, yang pasti Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejam dan pedihnya fitnah kubur. Bahkan doa tersebut dianjurkan untuk kita baca di dalam sholat kita. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdoa di dalam sholatnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berutang." Seseorang bertanya kepada beliau, "Alangkah banyaknya engkau berlindung dari utang?" Beliau menjawab, "Orang yang berutang cenderung akan berbohong ketika berbicara dan cenderung akan mengingkari ketika berjanji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, selain terdapat siksa, kegelapan, dan himpitan, di dalam kubur juga terdapat kenikmatan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik Al-Quran maupun hadis Nabi menyatakan secara jelas adanya kenikmatan alam kubur bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Tidak sedikit ulama-ulama tafsir dalam buku mereka yang menjelaskan bahwa turunnya malaikat dengan memberi kabar gembira itu terjadi pada saat orang tersebut meninggal dunia dan ketika berada di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur, orang mukmin yang saleh akan mendapatkan kenikmatan berupa kabar yang pasti bahwa ia akan masuk surga. Di antara bentuk kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang mukmin yang saleh di alam kubur adalah kuburnya terasa luas. Pada saat orang-orang yang bergelimang dosa sedang dihimpit oleh tanah kubur, orang mukmin yang saleh justru akan merasakan kelapangan di dalam kuburnya. Hal itu hanya akan terasa oleh orang yang di dalam kubur, tidak dapat terlihat oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Di samping kubur yang terasa luas, Allah juga memperlihatkan kepada orang mukmin yang saleh celah pintu surga. Dari pintu itu, orang tersebut dapat melihat pemandangan indahnya surga sehingga menimbulkan rasa damai di jiwanya. Ini dapat kita pahami dari penggalan hadis Al-Barra bin Azib yang panjang, di mana Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, dan dihamparkanlah untuknya permadani dari surga, dihiasi pula dirinya dengan pakaian dari surga. Lalu dibukakan sebuah pintu dari surga, sehingga aroma surga yang wangi pun tercium olehnya. Lalu kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Lalu dihadirkan kepadanya seorang berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenikmatan lain yang dirasakan orang mukmin di alam kubur adalah rohnya berkumpul bersama roh orang-orang mukmin yang lain. Tentu merupakan kenikmatan tersendiri jika kita yang hidup belakangan dapat bertemu dengan orang-orang mukmin yang saleh yang hidup sebelum kita. Allah memberikan kenikmatan ini di alam kubur kepada orang mukmin yang saleh. Hal ini dapat kita pahami dari hadis Rasulullah SAW. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya akan bertemu dengan roh orang-orang mukmin lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Orang mukmin yang saleh akan merasakan adanya cahaya terang di dalam kuburnya. Tidak gelap seperti yang kita lihat atau yang dialami oleh orang tidak beriman. Ini berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW melalui sabda beliau. Apabila seorang telah dimakamkan, datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiruan. Yang satu bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Mereka berkata kepadanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Ia lalu berkata, "Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya." Kedua malaikat itu kemudian berkata lagi, "Sebenarnya kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan itu." Kemudian kuburnya dilapangkan 70 hasta kali 70 hasta. Lalu diterangi cahaya. Kepadanya kemudian dikatakan, "Tidurlah dengan tenang." Orang itu lalu berkata, "Kembalikan aku kepada keluargaku, agar aku dapat memberitahu mereka kabar gembira ini." Malaikat berkata, "Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bangun, kecuali oleh orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Pemirsa Khazanah, di alam barzakh, orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dan membawa banyak beban dosa, ia akan mengalami berbagai macam bentuk siksa kubur. Ia akan terus merasakan siksa itu sampai tiba hari kiamat. Salah satu bentuk siksa kubur itu adalah ia dipukul dengan pemukul dari besi. Dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sedangkan roh orang kafir atau orang munafik ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu, aku tidak tahu.'
Aku hanya mengikuti apa kata orang." Lalu malaikat Munkar dan Nakir berkata kepadanya, "Kamu memang tidak tahu." Orang itu kemudian dipukul sangat keras di antara dua telinganya dengan pemukul besi. Ia pun berteriak histeris dan keras sekali. Teriakannya itu didengar oleh makhluk-makhluk kecuali jin dan manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pemukul besi itu sangat besar dan kuat, yang jika dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi debu. Siksaan lainnya, dia akan dihamparkan tikar atau permadani yang terbuat dari api. Ia terbaring di atas api dalam keadaan sadar dan tidak tidur, sehingga akan terus merasakan panasnya api itu. Ia juga akan dikenakan pakaian dari api, baju dan celana yang dikenakannya semua terbuat dari api. Itu artinya ia akan dikelilingi oleh api dari alas tempat tidurnya sampai pakaian yang melekat pada dirinya. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dan banyak berbuat maksiat serta melakukan kefasikan, dari dalam kuburnya akan dibukakan pintu atau jendela ke neraka. Melalui pintu itu ia dapat melihat betapa dahsyatnya siksaan api neraka. Ia dapat merasakan panasnya hembusan api neraka. Melihatnya dan merasakan panasnya hembusan api melalui pintu neraka itu saja sudah teramat berat baginya, apalagi memasukinya nanti setelah hari kiamat. Ingin rasanya ia keluar, tetapi tidak bisa. Ia hanya bisa berharap kiranya kiamat tidak akan terjadi. Cukup sudah siksa kubur itu, tapi itu mustahil. Kiamat pasti akan terjadi dan siksa neraka pasti akan ia rasakan. Suatu saat Rasulullah dengan para sahabat lewat ke pekuburan umum. Lalu Rasulullah minta kepada sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Rasulullah membelah atau membagi dua pelepah kurma itu dan meletakkan yang satu di kuburan A, yang satu lagi di kuburan B. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu?" Sabda Rasul, "Aku mendapatkan wahyu bahwa orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Aku ingin mereka itu diringankan azabnya sampai pelepah kurma ini mengering." Pemirsa, pelepah kurma itu tebal. Jadi kalau kena panas, butuh waktu yang cukup lama untuk mengering. Rasulullah sayang kepada umatnya. Beliau ingin yang ada di dalam kubur itu diringankan azabnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa mereka diazab?" Rasul bersabda, yang satu diazab karena namam. Dia itu lisannya beracun, suka mengadu domba, suka memfitnah, suka menggosip. Akhirnya banyak orang yang terzolimi dengan omongannya. Orang yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan karena omongan orang itu. Dan yang satu lagi, kata Nabi, orang ini diazab karena kalau buang air dia tidak pernah bersuci. Dia jorok. Itulah yang menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Pertanyaannya, ketika orang itu mendapatkan azab kubur, ya, apakah nanti di akhirat akan dibebaskan dari siksa akhirat? Ini tidak ada penjelasan. Yang pasti di alam kubur itu ada yang namanya azab. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Apa yang bisa meringankan seseorang dari azab kubur? Ada riwayat yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi bahwa suatu saat ada orang yang meninggal dan di alam kuburnya mengalami kesembuhan. Dengan perjalanan waktu ternyata orang ini merasa heran. Alam kuburnya yang tadinya sempit makin lebar, makin lega, makin luas. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan dia berada seolah-olah di sebuah istana yang bermandikan cahaya. Orang itu bertanya, "Mengapa saya berada di tempat yang begitu indah?"
Lalu dikatakan oleh malaikat, itu karena kesolehan anak-anakmu. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah kesolehan anak-anak kita. Kita berharap semoga anak-anak kita soleh, sehingga nanti di alam kubur dia menjadi penyelamat kita. Dan kita semua sekarang sebagai anak, jadilah anak yang soleh supaya menjadi penyelamat kubur orang tua kita. Ini bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mari kita asah jiwa kita menjadi orang-orang soleh, sehingga dengan kesolehan ini bisa membuat orang tua kita yang sudah wafat, alam kuburnya semakin lega, semakin luas, sehingga mereka berada dalam kenikmatan di alam barzakh.